Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Di kesempatan pagi hari ini saya Ilham Diata masih menemani Anda. Dan seperti biasanya juga setiap hari Jumat pagi ya, dari jam 9 sampai 10. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo ya. Dan di kesempatan pagi hari ini temanya luar biasa ya. Jarang sekali kita bahas tentang ini. Kita bahas tentang inseminasi buatan, atau biasanya rekan-rekan pertanian itu menyebut IB ya, atau kawin suntik pada sapi dan kambing. Nah, seperti apa sih kemudian inseminasi ini sendiri, apa maksudnya, kemudian juga yang penting ini terkait dengan manfaat atau tujuannya seperti apa gitu ya. Baik, dan yang nanti akan membahas tentang ini ada Mbak Agustin Kusuma Dewi selaku penyuluh pertanian dari BPP Tarik, dan juga nanti didampingi oleh Mbak Laili, ini juga aktif sebagai penyuluh pertanian dari BPP Tarik ya, dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dewi. Pagi. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Kemudian ada Mbak Laili. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Laili. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik. Ini dari Tarik berangkat jam berapa tadi? Iya. Kenapa? Tarik sini kurang lebih 45 menit. Iya, 45 ya, menit. mungkin jam 8 atau jam berapa gitu ya. Iya. Baik. Di suasana mendung ini temanya itu adalah inseminasi buatan atau kawin suntik ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya inseminasi buatan ini? Silakan, monggo. Ya. Terima kasih. Ya, ini inseminasi buatan biasanya kalau di peternak biasa di kawin suntik gitu. Mungkin inseminasi kurang familiar, mereka familiarnya kawin suntik gitu. Jadi itu yang lebih gampang diingat. Ada kawin kontrak, ada kawin ini kawin suntik gitu kan. Lebih teringat ya. Iya, benar. Ya, jadi kawin suntik itu mungkin untuk saat ini itu metode metode yang paling utama dan yang paling sering digunakan untuk pengembangbiakan ternak, terutama untuk sapi, dibandingkan mungkin metode reproduksi lainnya kayak kawin alam seperti itu. Terus inseminasi sendiri itu artinya itu dari dari semen atau mani yang dibekukan. Dibekukan terus nanti sebelum dimasukkan ke dalam alat kelamin alat reproduksi alat reproduksi betina itu nanti dicairkan dulu, dimasukkan dengan alat bantu lah. Itu tujuannya nanti supaya sapi itu bunting seperti itu. Oke. Jadi saya mindsetnya itu gini, ternyata selain di dunia perhewanan, di dunia manusia ya, manusia kan juga kita sering temui kan? Iya, ada metode itu. Maksudnya ada pasangan itu yang mungkin sudah menikah bertahun-tahun, ternyata juga masih belum dikaruniai keturunan, ya kan? Akhirnya itu ada bayi tabung lah, apa dan sebagainya. Ternyata di dunia hewan itu juga ada yang mengalami demikian gitu ya. Dan ini tentunya yang pasti tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan, ya kan? Semacam itu. Dan karena yang diharapkan ini karena ini kita bisa memilih gitu kan. Kalau misalnya nih pasti ada ras yang lebih baik kan di antara binatang-binatang ini, baik kambing maupun sapi gitu ya. Jadi inseminasi buatan ini pun sebenarnya kita bisa setting bahwa saya pingin yang ras ini sama ras ini itu sebenarnya bisa ya. Iya. Tapi mungkin untuk inseminasi buatan pada manusia dan hewan ya, mungkin tadi kan kalau manusia kan lebih karena mungkin ada gangguan seperti itu. Tapi kalau hewan nggak harus. Memang sekarang secara umum perkawinan itu dengan kawin suntik ya, karena apa? Tujuannya tadi perbaikan. Mungkin yang pertama tujuannya perbaikan mutu genetik. Ya, jadi mungkin ras-ras yang lokal di kita ini akhirnya dikawin dengan
apa ya, yang semen atau marinya itu benar-benar sudah pejantan unggul tangguh dan benar-benar pilihan gitu. Jadi ketika nanti dilakukan kawin suntik itu harapannya anaknya akan lebih baik secara genetik. Terus atau mungkin punya apa sih sebenarnya, varietas atau apa ya biasanya yang mungkin beda lagi atau apa gitu. Bisa seperti itu ya Mbak ya. Misalnya kalau misalnya nih sapi itu ada limusin kayak gitu-gitu kan, ada apa itu kan bagus nih. Bisa, nah itu mungkin kalau misalnya kita kawinkan dengan apa yang jenis apa gitu kan, itu mungkin bisa jadi nanti apa lagi kayak gitu-gitu kan. Ada sekarang ada musimnya apa, Belgian Blue itu yang kayak aderai gitu besar berotot. Itu ada. Itu nggak ikut fitness tapi berotot. Gimana sih? Itu makanya untuk genetik sekarang malah lebih berkembang pesat. Terus mungkin ini juga kelebihannya dengan kawin suntik untuk peternak nggak harus memiliki pejantan di kandang. Nah itu. Oke, berarti kalau untuk peternak nggak harus beli dua, kan? Misalnya betina sama jantan, nggak harus begitu, ya kan? Tapi ada biayanya nggak? Menghemat ada. Biasanya sekarang kalau IB sekarang kan disubsidi dari pemerintah sebenarnya. Dulu yang bayar. Kalau sekarang sudah ada subsidi dari pemerintah. Intinya tetap menghemat biaya karena biaya sapi jantan kan lebih mahal. Jadi dengan IB itu dia nggak perlu beli sapi jantan, mungkin cukup kalau di sini pelaku IB itu biasanya disebut inseminator lah. Itu cukup memanggil inseminator ketika sudah waktunya menunjukkan birahi, itu nanti tinggal manggil gitu. Terus mungkin kelebihannya yang lain apa ya, jadi pejantan unggul ini nih nggak perlu dibawa kemana-mana kan, karena dia produksi semennya mungkin sekali ditampung aja udah bisa dipakai ratusan atau ribuan sapi. Gitu. Oke, baik. Ya, sebelum kita bicara soal teknis tentang IB ya, bagaimana kita mendapatkan itu ya, karena tadi kan disubsidi free ya, bisa jadi ini orang akan berkali-kali juga karena free. Siapa sih yang nggak pengen gratisan gitu ya, kalau misalnya kita punya ternak dan sebagainya. Tapi saya ingin tahu tentang manfaat dan tujuannya ini sebenarnya apa sih, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin Mbak Laili, nanti Mbak Dewi bisa melengkapi atau sebaliknya, silakan. Ya tadi manfaatnya tadi yang pertama mungkin menghemat biaya tadi, perbaikan mutu genetik, terus ada apa kayak menghindari ini penyakit menular, tertular dari si betina ini atau kepejantannya. Sorry gini. Berarti kalau misalnya dua binatang ini kawin secara alami misalnya, itu rawan muncul penyakit menular ya? Kemungkinan, Kalau dari si betinanya ini ada kan yang apa Mbak, yang penyakit piometra. Nah, ya itu nanti kalau dikawinkan dengan pejantannya yang malah akan tertular. Terus menghindari juga kawin sebangsa atau kita sebut inbreeding. Itu semuanya kita punya sapi jantan betina, kita kawinkan, nanti anaknya katakanlah betina kan nggak boleh dikawinkan dengan bapaknya. Nah itu menghindari hal-hal seperti itu manfaatnya seperti itu. Kadang anaknya jantan ngawini induknya, itu juga sama aja. Itu perkawinan sedara. Saya berasa ini peternak ini jadi penghulu ya. Iya, peternaknya ini kayak jadi penghulu ya, sampai diatur loh segitunya. Ya kan, ini jangan sampai ini, jangan ketemu ini, jangan ketemu ini dan sebagainya. Sebenarnya sama kayak manusia kan juga tidak boleh inbreeding kan. Iya, itu perkawinan sedara kan maksudnya. Iya, sedara. Iya, inbreeding maksudnya perkawinan sedara. Itu di dunia binatang juga ada sesuatu yang bisa negatif ya sebenarnya. Iya. Oke, tadi yang ada penyakit menular dan sebagainya gitu ya. Oke, itu terkait dengan tujuan. Kalau manfaatnya ini apa saja nih selain menghemat biaya? Mungkin bisa dijelaskan ke seluruh sahabat Suara Sidoarjo ya, pendengar dan pemirsa nih ya. Monggo silakan. Sebenarnya untuk manfaat hampir sama dengan tujuan, menghemat biaya, terus mencegah penyakit kelamin itu tadi. Untuk menjaga jarak kelahiran, menghindari kecelakaan saat misalnya untuk kawin alam
pejantannya terlalu besar. Indurnya kecil. Waktu naik lah itu bisa kecelakaan, terlalu berat jantannya bisa juga. Waduh. Iya. Tapi kalau untuk yang semennya yang biasanya di kawin suntik itu memang pejantannya sangat besar. Memang besar sekali. Saya bilang tadi kan memang pilihan tangguh. Jadi iya, jadi walaupun akhirnya ya itu tadi kan inseminasi itu jadi salah satu baik sekarang alternatif. Mbak Lely, Mbak Dewi, ini kan kita bicara dua hewan ya, yaitu sapi dan kambing. Ini apakah ada perbedaan atau sama aja sih sebenarnya untuk IB-nya itu? Sebenarnya untuk IB sapi sama kambing itu sama. Cuman selama ini untuk yang kambing itu jarang dilakukan. Soalnya kan kalau kambing itu kan posturnya kecil dan biasanya untuk pemeliharaan kan lebih mudah kan. Peternak mungkin jadi mereka lebih banyak melakukan kawin secara alami. Atau mungkin dari peternak sendiri yang pingin mungkin nih ya ada satu kambing jenisnya yang kita susah diternakan di Indonesia misalnya, akhirnya kita ambil semen misalnya nih kambing dari luar negeri ya kan, siapa tahu kan begitu juga bisa ya. Ada yang jenis dan itu gratis ya kayak gitu. Yang selama ini sih gratis ya. Ada program dari pemerintah. Program dari pemerintah itu. Kayak program itu ya usia gitu. Oke, nah kita soal bicara teknis nih sekarang. Teknis untuk IB ya. Ini kawin suntik ini gimana ini Mbak caranya untuk peternak yang ingin yang ingin mengajukan. Misalnya nih kita punya kambing atau sapi yang biasa jenisnya. Kemudian kita ingin agar keturunan atau ini nanti akan menghasilkan keturunan yang baik. Nah, itu kita mengajukan ke BPP ya kan, atau kemana, atau Dinas Pangan Pertanian atau Dinas Peternakan atau kemana. Kemudian setelah itu kita mendapatkan seperti apa nih untuk proses dan sebagainya. Peternak sendiri langsung menghubungi mantri yang buat ngawin suntik itu. Inseminatornya itu di setiap kecamatan pasti punya ya, atau setiap desa sih sebenarnya? Setiap kecamatan. Tapi, kemudian yang perlu ini sih sebenarnya kan sapi dan kambing itu bukan setiap saat bisa dikawin suntik. Ada masa tertentu, jadi dia dikawin suntik itu harus birahi dulu. Iya, cirinya. Itu. Nah itu cirinya. Maaf ya, pertanyaan saya begitu, tapi kita harus tahu gitu kan. Nah itu cirinya A3, B2, C2. Abang, abo, anget, bengok-bengok, celingkrak. Itu yang tanda secara umumnya seperti itu. Ini bukan rumus dari Einstein atau apa, bukan ya? Biar gampang ingat. A3, B2, C apa? C2. A3, B2, C2. Oke, betul ya berarti A3. Ya, abo. B2, C2. Oke. Abang, abo, anget, bengok-bengok, celingkrak. Iya, itu. Oke. Dan sapi untuk menunjukkan gejala itu juga bukan kok terus sapi yang umur berapa, ada ketentuannya juga. Umurnya berapa ini Mbak biasanya? Ya, kurang lebih 1,5 atau 2 tahun, rata-rata 2 tahun. Itu menunjukkan gejala seperti itu, mulai menunjukkan gejala birahi, dan itu sudah sapi bisa. Sapi sama kambing sama usianya 2 tahun biasanya sudah birahi gitu ya? Beda. Kalau kambing biasanya berapa usianya? 1 tahun. Kambing domba rata-rata 1 tahun. Kalau sapi yang 2 tahun. 2 tahun. Oke, jadi itu tadi rumusnya. Sayang sekali ya, ini kalau luar Pulau Jawa nggak tahu maksudnya ya kan? Karena rumusnya nggak berlaku universal ya. Tapi mungkin ada sih yang ini yang umum. Yang umum biasanya dia nafsu makannya menurun. Itu gelisah seperti itu. Kalau tadi kan mungkin tanda biasanya kalau yang abang anget itu kan bagian belakang, istilahnya punya vulva. Nah, itu keluar ya Mbak ya, kelihatan nih. Iya, keluar lendir kan.
Iya. Keluar lendir, terus vulvanya itu biasanya yaitu abo kan bengkak, abang merah, dan mungkin kalau dipegang anget. Oh, gitu. itu. Iya. Itu walaupun di luar Jawa juga tandanya seperti itu, walaupun abo abang anget. Bahasanya beda. Iya. Bahasanya yang mereka nggak ngerti. Iya, tapi di luar Jawa juga itu. Sekarang kalau misalnya kita bicara ke Ambon, bengak-bengok ngerti nggak? Iya. Nggak ngerti dia, iya kan? Jadi memang harus di-translate dulu ya, diterjemahkan dulu bengak-bengok ini artinya apa. Baik, bedanya kalau misalnya sapi yang nggak doyan makan, itu karena sakit atau karena birahi, itu apa Mbak? Kalau karena birahi kan diikuti dengan tanda yang A3 B2 itu. Kalau sakit biasanya nggak ada gitu. Iya, kan soalnya sama ya, nggak nafsu makan ya. Atau sorry ini ya, akhirnya menyentuh pertanyaan yang sensitif lagi. Mereka mengeluarkan suara-suara nggak misalnya gitu? Ya itu tadi bengak-bengok. Oh gitu. Kayak orang kelaparan. Nah, iya. Kayak sapi kelaparan ya sama ya. Gitu. Oke, itu gitu ya. Makanya mungkin kan kalau untuk melihat tanda yang terutama mungkin yang 3A tadi sih Mas ya. Nah itu memang peternak untuk melihat itu dia itu pagi dan sore memang harus mengamati ternaknya. Gitu. Harus jeli dan harus terus cermat lah maksudnya. Kalau misalnya ini sedang birahi, sedang apa, saya yakin pasti peternak pasti sudah tahu ya kan, seperti itu. Nah ini kalau misalnya kita nggak punya sapi jantan nih, akhirnya kan proses IB ini yang akan dilakukan gitu ya. Dan nanti kalau misalnya menghubungi mantri yang sudah kita kenal misalnya, nah kita untuk mendapatkan semennya itu gimana Mbak? Ya dari mantrinya. Dari mantrinya akan membawa semen itu ya. Ya kemudian wis gitu aja ya. Iya nanti akan dilihat nanti. Itu lewat suntikan atau gimana sih sebenarnya? Lewat alat tadi, inseminasi gan itu tadi lah. Berat melalui alat reproduksi si betina itu tadi ya. Ada alat nanti ujungnya dikasih apa? Ibaratnya kita manis semen bekunya tadi nanti dimasukkan. Oke. Gitu. Dan ini mungkin ada waktu-waktu tertentu yang mungkin mungkin dia ini nggak suka di malam hari nih, mungkin yang pagi aja atau apa gitu. Enggak harus gitu ya. Itu dari keluar lendir itu 8 sampai 10 jam harus cepet dikawin. Jadi nggak lihat itu mungkin pagi hari, siang hari, pokoknya kalau misalnya udah kelihatan lendir itu memang harus cepet-cepet gitu ya Mbak ya. 8 sampai 10 jam setelah ada tanda-tanda tadi. Jadi idealnya biasanya keluar pagi, nanti dikawin suntiknya sore. Jadi ketika peternak itu melihat keluar lendir, dia akan menghubungi inseminator tadi ya yang melakukan kawin tadi. Itu inseminator akan ngerti. Oh ini nanti berarti untuk sore hari, kalau sore berarti pagi gitu. Sebenarnya saya tadi itu agak tema ini BPP tarik ini mestinya yang kemarin ya, narsumnya 3 cowok-cowok itu. Tapi kok ini yang dikirim cewek-cewek kemudian temanya tentang ini lagi gitu kan. Wah ini jadi ini ya Mas, salah kan jadi agak anul kalau sama cowok. Ini salah delegasi ini ya. Tadi mau ngomong apa akhirnya sungkan di A3, B2, C2 dan sebagainya. Saya yakin ini untuk memperhalus bahasa ya kan, supaya kita inilah. Tapi untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, saya yakin pasti udah ngerti tadi ya maksudnya. Jadi kalau udah ada tanda-tanda A3, B2 dan C2 itu harus segera dilakukan inseminasi buatan ya. Dilaporkan. Khususnya bagi mereka yang punya kambing, kemudian sapi, tapi nggak punya yang jantan ya. Ini memang harus dilakukan semacam ini kalau ingin memperbanyak keturunan ya kan. Baik. Gini, sebenarnya lebih bagus mana sih yang IB atau alami itu? Kalau saat ini lebih ke IB ya, karena secara kualitas genetik tadi sudah jelas Mas. Bibit unggul tadi mananya, secara itu udah jelas. Sorry, pertanyaannya sensitif lagi nih ya. Ini berarti merampas hak hewan ketika berhubungan seksual dong?
Iya kan? Coba ini pemerhati binatang siapa yang akan bicara, silakan ya. Dalam arti begini, mereka secara alami diciptakan melakukan hubungan seksual, ya kan? Kemudian ada cara lain yaitu IB, ya, inseminasi buatan. Tapi kalau misalnya keluar lendir si betina, bengak-bengok tiap malam, yang keluar IB lagi, apalagi IB lagi, nah kayak gitu-gitu, gimana dong? Tapi sama aja. Oh, sama aja ya. Mereka kalau sudah dimasuki tangan sudah diam. Ya ampun. Karena bicara peternakan itu kan keuntungan yang kita kejar. Kalau harus mendatangkan pejantan dengan harga segitu, ya, dan sementara ini pejantan itu kan kebanyakan digemukkan untuk dijual, harganya lebih tinggi. Nanti kalau jadi pejantan ya akhirnya peternak gulung iya, nggak karena kita di sini bicara tentang tadi keuntungan usaha peternakan. Oke, jadi hak-hak hewan kesampingkan dulu ya. Kita nggak usah berpikir itulah. Ini mau bengak-bengok mau apa, pokoknya kalau udah ada IB udah diem. Iya, sudah diem, Mas. Memang kan ada jadi birahi tadi ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya. Nanti ketika dia sudah dikawin itu akan diam dan akan menunjukkan lagi fase berikutnya itu setelah 21 hari. Itu sudah seperti manusia ya. Siklusnya seperti itu 21 hari. Kalau dari IB itu nggak berhasil berarti dia akan menunjukkan gejala birahi lagi setelah 21 hari. Seperti itu. Normal sebenarnya. Oke. Iya. Nah, ini saya ingin tahu juga berarti yang lebih baik itu dilakukan kawin suntik ya daripada alami ya. Kemudian saat kita melakukan IB ini tentunya kan ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Mungkin bisa dijelaskan ini faktor-faktor apa yang membuat IB ini berhasil dan yang tidak, atau kendala-kendalanya juga apa saja nih, silakan. Biasanya faktor yang pengaruh itu betinanya sendiri. Ya tadi umurnya berapa, itu sudah waktunya kawin apa belum. Terus spermanya pejantan biasanya kalau disimpan lama sperma ini akan turun kualitasnya. Lama itu ukurannya berapa jam atau hitungan hari ya, Mbak? Bisa tahun. Oh, tahun hitungannya. Iya, dibekukan. Jadi kelebihannya seperti itu, satu pejantan aja bisa dipakai untuk berapa ribu betina. Oke, dan itu juga lama loh ya, sampai hitungannya tahun ya. Oh, saya kira ya itu nggak perlu khawatir kalau begitu ya. Tapi karena mungkin kalau sampai tahunan, akhirnya mungkin penyimpanannya karena permintaannya tinggi. Jadi nggak sampai 1 tahun sudah. Iya kan, berarti sebelum kadaluarsa sudah habis gitu loh maksudnya. Terus habis itu deteksi birahinya harus tepat. Biasanya peternak kan agak teledor gitu loh. Udah waktunya kawin nggak tahu, ternyata udah lendir udah lama gitu. Baru dipanggilkan inseminator lah, itu nggak bisa. Ya itu. Terus keterampilan inseminatornya sendiri. Misalnya untuk ini memang udah cepat untuk kawin, berarti udah harus dikawin. Tapi kalau belum cepat dikawin ya nggak jadi. Ya gitu, sama aja sih. Oke. Sebenarnya gini, apakah binatang-binatang atau hewan ini kalau misalnya nih ya, apakah selalu ditunjukkan dengan yang A3B2 dan C2 tadi? Iya. Secara normal ya. Secara normal itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada nggak misalnya nih ya, yang muncul hanya A3 saja, sementara C2-nya nggak muncul, itu bisa dikatakan birahi atau enggak? Maksudnya tidak memenuhi kriteria ini A, atau mungkin A-nya nggak muncul tapi B-nya muncul kayak gitu, C-nya muncul, ya kan? Maksudnya tidak selalu serentak itu. Gimana ini, Bang? Biasanya serentak. Oh gitu. Abang-abang anget, terutama yang celingkrak malah yang betina yang birahi ini naik temennya biasanya gitu. Berarti jarang ditemukan kasus pada binatang ketika birahi itu salah satu ini tadi yang nggak keluar. Biasanya memang keluar semua ya. Iya, yang gangguan ada mungkin yang gangguan akhirnya tidak menunjukkan gejala itu, nanti perlu dipalpasi di rektal. Jadi dimasukkan untuk melihat
reproduksinya itu normal atau enggak, biasanya seperti itu. Tapi secara normal ya menunjukkan gejala 3A, B2, C2 itu. Oke, siapa tahu mungkin di lapangan kita menemukan kasus semacam itu ya kan. Ternyata si sapi ini teriak-teriak saja, ternyata memang pingin teriak aja, nggak pingin dikawinin. Atau lapar itu. Ya tadi makanya peternak itu perlu tadi mengamati setiap pagi dan sore setiap siklus 21 hari tadi. Itu mengamati bagian belakang ekornya mungkin diangkat, udah mungkin ada lendir yang keluar. Terus satu lagi nih Mbak, sebelum kita ke pemutaran spot iklan ya, kalau misalnya tanda-tanda birahi itu sudah kelihatan tapi mungkin si peternak ini nggak mau melakukan IB, gitu gimana? Apakah ini nanti secara alami tadi dikatakan akan 21 hari lagi akan kayak mengulang lagi kan, begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak melakukan IB nggak masalah ya, gitu ya. Iya, tapi ya rugi. Oh, gitu aja ya. Kayak memperlama apa tujuan utamanya kalau breeding pembibitan ini kan tujuannya kan punya anak. Nah, kalau dia sudah menunjukkan gejala itu tidak dikawin ya akhirnya mundur. Nggak punya anak ya rugi, ngarit aja kan. Gitu. Oke. Nah, terus yang gini, kita sebenarnya mengharapkan dengan proses IB ini menghasilkan keturunan yang sehat, ya kan, yang bagus, yang unggul, maksudnya begitu. Tapi kalau dalam kenyataannya pernah nggak terjadi sesuatu yang kok begini ya? Ini berarti salah apanya ya, kayak gitu-gitu? Pernah nggak? Ya pernah. Gimana ini? Faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi ini? Misalnya peternak mintanya ini, tapi ternyata stronya adanya ini. Apa contoh stronya? Tergantung stronya. Limusin. Kemudian? Iya, itu aja sih. Biasanya kan yang bagus kan kalau nggak limusin ya simental. Kesukaannya favoritnya peternak itu limusin atau simental. Tapi ternyata adanya ongol. Lah itu bisa jadi genetiknya nanti ya seperti itu. Ini nggak rawan misalnya sempat sampai mungkin ada yang cacat gitu atau gimana, pernah nggak semacam itu Mbak misalnya dengan IB ini? Kalaupun cacat bukan karena IB. Nah, ini karena apa berarti? Bukan karena IB. Bisa karena faktor pakan. Ya. Atau obat-obatan juga bisa. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan IB kemudian lahir ini keturunan yang tidak kita harapkan misalnya cacat dan sebagainya, itu bukan karena faktor inseminasi buatan ya. Bukan. Oke, jadi jangan ragu-ragu. Maksudnya untuk peternak kalau melakukan IB, jadi kalau misalnya ada bayangan-bayangan kita memperkirakan, aduh jangan-jangan nanti begini deh, jangan begini, enggak gitu ya. Oke, baik. Ini harus banyak diperhatikan ya untuk mereka yang akan melakukan kawin suntik ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Mbak Dewi juga Mbak Laili. Untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo tetap bersama kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian-sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Yang ini diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain
Juga insentif pajak sebesar 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat masih bersama dengan Mbak Dewi dan Mbak Laili ya. Ini sahabat-sahabat dari BPP Tarik ya, di kesempatan pagi hari ini dalam talkshow dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo tentang inseminasi buatan atau kawin suntik ya pada binatang kambing dan juga sapi ya. Tadi kita sudah bahas tentang manfaatnya, tujuannya, terus apa itu inseminasi ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi IB ini supaya berhasil. Kemudian pada saat kapan kita melakukan inseminasi buatan ini gitu kan. Dan sebelum kita ke pertanyaan atau menyebutkan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Suara Sidoarjo ini, Mbak Laili juga Mbak Dewi, saya ingin tahu nih ya, setelah kita melakukan IB, itu treatment apa yang harus kita lakukan pada si betina ini? Supaya, maksudnya gini, kalau manusia itu kan menjaga kandungan dong, ya jangan sampai kayak salah makan misalnya ya, suka makan nanas jadinya begitu, suka makan yang pedes-pedes jadinya begitu, ya kan? Kemudian nggak boleh apa-apa, terus kalau binatang itu apa ya, ada ngidam-ngidam begitu ya atau gimana sih sebenarnya? Nggak pernah. Nggak, maksudnya kan kalau ini sahabat-sahabat dari Dinas Pertanian ini kan pasti lebih mengenal ya karakter hewan itu kayak apa misalnya kayak begitu. Oh ternyata dia ini selama hamil sangat suka makan daun nangka misalnya. Akhirnya disimpulkan, oh iki ngidame kodonge nongko. Oh atau apa, nah kayak gitu-gitu. Nah ini treatment apa yang harus kita lakukan supaya sampai saat lahiran nanti ya itu bisa sehat, lancar gitu. Gimana nih? Untuk yang pemeliharaan waktu setelah di IB itu biasanya pakannya harus banyak nutrisinya. Jangan asal kayak jerami dikasihkan itu kan kurang nutrisinya. Iya, berarti terutama makanannya contohnya apa ini, Mbak? Kayak rumput gajah itu kan bagus. Hijauan segar ya. Hijauan segar itu. Terus nggak boleh dikasih obat cacing. Itu kan. Terus kenapa kalau kita ngasih obat cacing ya? Bisa keguguran. Nggak, maksudnya boleh dikasih tapi saat belum dikawin sontek, selama masa kehamilan. Nggak, gini, untuk mengetahui binatang itu cacingan atau enggak, apa memang obat cacing ini memang harus diberikan ke binatang-binatang atau gimana sih? Maksudnya kok tiba-tiba menyebut obat cacing gitu loh? Iya. Kan hewan kan makanannya kan ya rumput-rumputan itu kan gitu. Rentan ya. Rentan cacingan. Antisipasinya setiap 3 bulan sekali diberikan obat cacing. Kecuali yang khusus ini salah satu treatmentnya berarti ini ya. Kalau sudah dikawin sontek jangan diberikan obat cacing sampai nanti mungkin menunggu kan ada masa pemeriksaan kebuntingan. Itu nanti sampai dilihat berhasil atau tidak kawin suntiknya itu. Oke, selain itu mungkin ada yang dilakukan lagi, treatmentnya apa lagi nih? Tidak sudah asal memberikan obat cacing, terus makanan ya, rumput gajah tadi itu. Lebih ke nutrisinya, jadi supaya kesehatannya terjaga. Itu perlu nggak di message gitu apa gitu, masak? Nggak perlu, peternaknya aja yang di message setelah ngarit supaya semangat ngarit dapat hijauan segar. Nah, kepegelan soal itu. Enggak, gini, katanya binatang itu kalau dimasak itu tenang, diem. Ada yang bilang begitu. Atau mungkin pas saat lahiran ya, sebelum apa gitu di massage atau apa kayak gitu, biar gimana? Enggak ada ya Mbak ya? Itu ritual-ritual aneh ya berarti ya? Iya. Ya lalu sayang sama. Iya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan itu makanan saja ya, dari nutrisinya sisi makanan, harus nutrisi. Terjaga lah. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar ya. Saya buka. Oke, dari Pak Joko yang ada di Candi ya, menanyakan bagi peternak pemula apa ada pelatihan dari Dinas Pertanian Pangan
tentang bagaimana membiakkan sapi ini gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan perkembangan pengembang biakan pada sapi ini lebih disarankan dalam bentuk IB atau kawin alami. Tadi sudah saya tanyakan ini ya. Kemudian dari sebentar, Pak Rahmat yang ada di Waru ya menanyakan, apa kita bisa membedakan anak hasil IB dengan yang alami? Oke, mungkin kalau anak IB itu ITP Malik kabeh kayak gitu-gitu ya kan. Yang alami wirang-wirang gitu. Loh, kan memang dari semen unggul gitu ya. Iya, semen unggul. Nah, satu lagi nih dari Pak Sutarno menanyakan, Pak Sutarno di mana ini tidak disebutkan alamatnya ya, nggak apa-apa, terima kasih Pak Sutarno. Sapi saya setelah dikawin suntik 2-3 hari, kenapa keluar lendir dan berdarah ya? Apakah kawin suntiknya tidak berhasil? Kemudian yang kedua, setelah dikawin suntik, apakah boleh diberikan obat cacing? Wah, tidak boleh Pak. Tadi kan sudah dibahas barusan ya. Oke, silakan. Pertanyaan pertama ya dari Pak Joko untuk pelatihan. Ya, pelatihan. Apakah BPP melakukan pelatihan untuk pengembangbiakan sapi atau kambing lah, ternak lah kan gitu? Kalau untuk pelatihan biasanya di dinas ya. Penyelenggara pelatihan itu biasanya dinas. Nah nanti biasanya dari setiap kecamatan atau setiap BPP itu ada perwakilan peternaknya, seperti itu. Ada setiap tahun gitu. Biasanya ada. Mungkin ya? Kalau pelatihan ya tetap tergantung pada anggaran. Akhirnya itu aja sih ya. Mungkin Pak Joko bisa menghubungi ke BPP-nya untuk tanya-tanya ya, di sana tanya gitu ya. Seandainya nanti kalau ada pelatihan saya pengen diikutkan gitu. Apa bisa seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada beberapa hal lain ya yang harus diketahui peternak ya kan? Iya. Kita beternak ini kan tidak hanya beternak kemudian ada keturunan dan sebagainya atau apa, mungkin ya itu yang dilatih itu mungkin pemasaran kalau misalnya ternaknya ini mau dijual ya kan, atau mungkin pelatihan-pelatihan tentang bagaimana membuat kandang mungkin kandang selama ini konvensional kok itu mungkin ada teknik lain, metode lain yang lebih membuat hewan ini jadi kerasan ya, kayak berasa di villa kayak gitu. Cara membuat pakannya ya biar yang enak gimana gitu ya, ada. Jadi sapinya ini berasa kayak aduh kayak kuliner di mana ini ya gitu. Sapinya jadi tidak kayaknya kalau masnya punya sapi terjamin ini. Saya akan merasakan banyak menu-menu makanan, tidak hanya rumput ya. Siapa tahu rumput gajah misalnya dikasih apa, mungkin kata sapinya merasa wah ini kayak makan rawon nih ya. Besok menu tetap nih rumput gajah, tapi kok sekarang kayak gulai ya kayak gitu. Siapa tahu. Tapi sayangnya ternak itu tidak gampang berubah menu. Ya itu aja ya. Aduh nasibnya ya, nasib sapi ini gimana. Kemudian ini Mbak, tadi yang lebih disarankan IB atau kawin secara alami IB ya. IB disarankan IB ya. Dari yang nah ini membedakan anak hasil IB sama kawin alami itu gimana nih? Sebenarnya tergantung pejantannya sih. Kalau kawin alam, kalau pejantannya kecil, ya biasanya anaknya ya gitu. Jadi kita harus tahu jantannya seperti apa. Oh iya, karena semennya diambil dari situ ya. Iya, kalau kawin sontek mungkin kita bisa lebih gampang mengidentifikasi. Oh ini hasil kawin sontek karena udah jelas biasanya limosin atau simental atau FH gitu. Tapi kalau kawin alam iya ya tergantung pejantannya itu tadi. Oke, sebenarnya yang Mbak Leli sama Mbak Dewi ini yang disarankan IB kawin suntik itu lebih baik semen dari sapi jenis apa sih? Mungkin waduh ini bagusnya sapi ini sama ini deh. Nah kayak gitu. Mungkin ada nggak semen dari dua jenis binatang yang dijadikan satu gitu?
Bisa ya? Nggak boleh ya? Bisa. Jadi semen ini didapat harus jadi dari satu jenis ya. Nggak bisa nih misalnya limosin bagus. Habis itu apa lagi sih jenis-jenisnya? Simental bagus. Nah, Friesen Holstein, pengennya peternak ini mengandung limosin juga mengandung simental. Nggak bisa ya? TE tadi itu embrio transfer itu lebih apa metode reproduksi lain yang lebih canggih itu nanti. Tapi ada kemungkinan peluangnya bisa ya seperti itu ya. Ada satu induk 2, anaknya 2. Kembar. Akhirnya jadi begitu ya. Bukan satu tapi mengandung limosin dan mengandung apa tadi? Satu sapi. Misalnya gitu. Enggak. Tapi ini sebenarnya pejantan betinanya limosin. Nanti minta seterusnya simental. Bisa. Itu bisa. Iya, bisa. Enggak kok harus betinanya simental, harus simental, kawin suntik simental enggak harus, ya. Tapi kalau maksud saya begini, semen ini didapat dari 2 jenis sapi yang beda gitu loh. Nggak bisa kalau dicampur. Jadi harus satu ya itu satu jenis gitu maksudnya ya. Satu jenis. Soalnya stronya kan beda-beda. Oke. Baik ya. Mungkin nanti suatu saat semakin canggih teknologi semakin berkembang ilmu pengetahuan ya. Siapa tahu nanti bisa jadi begitu. Jadi anak sapi ini lahir dengan beragam. Mungkin seperti itu. Dulunya kan kawin alam, akhirnya ada kemajuan teknologi dengan inseminasi ini. Mungkin nanti kemajuan lagi. Iya, benar jenengan. Oke, baik. Ini dari Pak siapa tadi? Pak Sutarno gimana nih? Saya punya sapi setelah dikawin suntik 2-3 hari, kenapa keluar lendir dan berdarah? Ini biasanya masuk fase estrus kan ada 4. Proestrus, diestrus, estrus, metestrus. Biasanya kalau ada darah itu masuk fase metestrus. Itu biasanya kalau metestrus itu paling baik untuk dilakukan kawin suntiknya. Jadi waktu keluar darah itu paling baik untuk dilakukan kawin suntiknya. Tapi ini kalau kasusnya kan setelah disuntik 2-3 hari terus keluar darah. Jadi ini gimana? Berbahaya atau? Enggak Bapak, wajar. Berarti masuk fase metestrus tadi. Iya. Normal kan ya tadi seperti yang 4 tadi. Jadi setelah dikawin dia menunjukkan gejala seperti itu enggak masalah, normal. Nanti ditunggu sampai siklus berikutnya. 21 hari berikutnya itu. Ditunggu saja berarti itu. Tapi itu sesuatu yang normal. 21 hari kemudian dilihat apakah menunjukkan gejala. Kalau normal itu berarti setiap sapi betina yang melalui IB itu memang berdarah dong. Iya, normal katanya. Gitu. Atau tidak semua begitu? Tidak semua. Tapi kalau yang keluar normal. Gitu. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu khawatir ya Pak Sutarno ya. Untuk memastikan IB-nya jadi atau tidak belum bisa karena menunggu siklus berikutnya. Kalau siklus berikutnya enggak birahi, berarti kemungkinan berarti jadi. Tapi untuk pemeriksaan kebuntingannya itu nanti menunggu kurang lebih 3 bulan ya untuk lebih jelasnya itu. 3 bulan itu sudah ada embrionya maksudnya setelah IB ya? Iya. Oke. Jadi ditunggu setelah 3 bulan ya Pak Tarno ya, apakah memang jadi atau enggak embrionya udah kelihatan, ya kan? Sapinya dibelikan selimut, biar anget kan ada jabang bayinya. Oh ini karpet, memang ada dikasih karpet, ya kan? Di kandang ada karpetnya. Terus setelah dikawin suntik apakah boleh diberikan obat cacing? Ya, nggak boleh tadi ya. Nanti resiko. Oke, baik, pertanyaan sudah kita jawab semua. Terima kasih yang sudah berkontribusi memberikan pertanyaan. Yang terakhir ini sebagai penutup Mbak Dewi, Mbak Leli silakan. Ya, jadi keberhasilan dari kawin suntik ini kan ditentukan dari tadi ternaknya sendiri. Jadi harus memenuhi cukup umur ya. Kalau di bawah umur mungkin tidak bisa, harus cukup umur. Terus peternak harus mengetahui dengan tepat siklus birahinya itu. Terus petugasnya juga harus terampil. Kemudian yang keempat, setelah dikawin suntik harus manajemen pakannya harus bagus, nutrisinya untuk perkembangan. Ibaratnya di situ kan dia dan anaknya nanti ke depannya seperti itu. Terus yang terakhir mungkin yang
nggak kalah pentingnya tuh doa. Nah, itu tadi 1 sampai 4 usaha manusia. Iya. Yang terakhir ya berdoa semoga berhasil proses Uh-uh. kebuntingan dan nanti melahirkan juga dengan selamat. Itu kan yang Oke. diharapkan peternak. Baik, saya ingin tahu nih ya sebelum kita tutup, yang kembar tadi saya tertarik Penasaran. gitu ya. Sebenarnya kalau kembar ini kalau di dunia binatang apa bisa disetting begitu, Mbak? Maksudnya, oh ini pasti nanti jadi kembar nih, caranya begini nih. Nah kayak gitu-gitu, bisa disetting begitu. Pakai embrio transfer Iya. tadi. Jadi IB pertama 7 hari lagi dimasukin lagi. Dikawin lagi. Itu bisa jadi kembar ya. Tapi maksimal biasanya sapi itu kembar berapa sih? 2 atau 3 gitu? 2 ya. Iya, jadi kalau kecuali kalau kambing domba mungkin bisa sampai 3 Sampai liter 3. size-nya, jadi jumlah kelahirannya dia bisa sampai 3 kalau kambing domba. Oke, baik ya. Ini sebenarnya kalau di India mungkin jadi talkshow nomor 1 ya. Tentang sapi ini. Ya, karena kan di sana mendewakan sapi gitu ya. Jadi istimewa. Ini bisa jadi masukan buat peternak yang ada di India, sesuatu yang waduh, jadi pingin mendengar atau menyimak terus. Baik, terima kasih Mbak Laili juga Mbak Dewi, apa yang kita bahas pada pagi hari ini mudah-mudahan juga akan bermanfaat ya. Amin. Khususnya bagi peternak sapi maupun kambing ya. Meskipun tadi kita kayak ngobrolnya tentang sapi melulu ya. Sapi aja nggak habis-habis. Bukan kambing, tapi secara garis besar kan sama gitu kan. Ya, kalau obat cacing tadi itu memang kalau di kambing juga nggak boleh. Nggak boleh sama. Oke, sama. Sama ya, nggak ada perbedaan apapun ya. Treatmentnya sama. Oke, baik. Jadi sapi maupun kambing, apa yang kita bicarakan tentang IB itu tidak ada bedanya. Ini bisa jadi garis besarnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Dewi, Mbak Laili, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.